Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Farid Sayuti, NIM 2330407003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 10, yaitu yang pertama, poin A, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu sejarah dan asal-usul Pancasila. Pancasila dirujuk oleh bangsa Indonesia. Salah satu bukti Pancasila tetap dirujuk sebagai sebuah ajaran. Pada perumusan Pancasila terjadi pada tanggal 29 April 1945 ketika pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbicho Sakai, atau yang biasa disebut Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat itu PBU-PKI, yang beranggotakan 62 orang. PBU-PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dan wakilnya R. Panji Suroso dan Ichi Bangsai, orang asal Jepang. BPUPKI memiliki tugas membuat rancangan dasar negara dan membuat UUD. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945 dan Juni 1945. Dalam sidang itu dirumuskan berbagai gagasan tentang dasar negara Indonesia. Berikut ini beberapa usulan dari anggota BPUPKI yang menjadi rumusan dasar negara, diantaranya yang kedua yaitu bagaimana nilai-nilai filosofi dalam Pancasila dalam implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam Pancasila, yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kita dapat menjaga dan menghormati kebebasan beragama setiap individu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Dalam Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia dapat membangun rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kita dapat mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat mendukung dan mengupayakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi dari Alwi. Selanjutnya yaitu apa peran Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Berikut ada beberapa peran utama Pancasila dalam konteks ini. 1. Identitas dan jati diri bangsa. Pancasila memberikan dasar bagi identitas nasional Indonesia yang penting dalam menghadapi arus global yang sering kali membawa pengaruh budaya asing. Dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjaga identitas dan jati diri mereka. 2. Landasan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila menyediakan landasan etika dan moral bagi masyarakat dalam berinteraksi di tingkat global. Misalnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya perlakuan semua orang yang dengan adil dan manusiawi, yang relevan dalam menjalani hubungan internasional yang damai dan harmonis. 3. Penguatan persatuan dan kesatuan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, disintegrasi sosial, dan konflik identitas, Pancasila berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sila Persatuan Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman dan mengutamakan kepentingan nasional. 4. Keadilan sosial dan ekonomi. Globalisasi sering membawa dampak ketimpangan sosial dan ekonomi. Melalui Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong upaya untuk menciptakan keadilan dan pemertaan kesejahteraan, serta mengatasi kesenjangan yang mungkin timbul akibat globalisasi. 5. Demokrasi yang berkeadaban. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menanamkan pentingnya demokrasi yang
Ini relevan dalam era globalisasi, di mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi semakin penting. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya memberi arah dalam bidang politik dan hukum, tetapi juga menawarkan pandangan hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, memiliki relevansi yang kuat dan menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Dan wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.